Jika Anda tidak ingin tertipu penipuan investasi dan tidak ingin informasi Anda bocor ke penjahat, video ini cocok untuk Anda. Hari ini kita akan membahas 10 jenis penipuan yang merampok jutaan orang Indonesia setiap tahunnya, dan membahas bagaimana Anda dapat menghindarinya, dan bagaimana melindungi kesehatan keuangan Anda dari penipuan ini. Tip terakhir adalah yang paling penting. Dan semua ini dan masih banyak lagi di saluran Wealth Secrets. Dalam penipuan ini, penipu membuat situs web palsu dan mengiklankan pekerjaan palsu di media sosial. Dan ketika korbannya melamar pekerjaan, situs tersebut meminta pelamar untuk membayar biaya lamaran, untuk seragam atau pelatihan kerja sebelum mendapatkan pekerjaan. Cara untuk menghindari penipuan ini adalah dengan meneliti perusahaan tersebut di situs resminya, untuk memeriksa apakah perusahaan tersebut benar-benar ada dan memiliki persetujuan legitimasi sebelum mengirimkan pembayaran apapun. Dan hal lainnya adalah bahwa perusahaan sebenarnya tidak meminta Anda membayar apapun disewa. Dalam penipuan ini, penipu mengirimkan email yang tampaknya berasal dari bank atau perusahaan yang sah, meminta korban untuk mengklik link atau memberikan informasi pribadi atau keuangan, dengan tujuan menjual informasi atau uang dari rekening bank mereka. Dan cara menghindari penipuan ini adalah jangan pernah mengklik link atau memberikan informasi pribadi di email yang mencurigakan. Selalu periksa alamat email pengirimnya terlebih dahulu. Dan jika Anda ragu dengan kemungkinan penipuan, hubungi langsung perusahaan atau bank tersebut, dan tanyakan apakah mereka benar-benar mengirim email tersebut. Penipu melakukan panggilan dengan berpura-pura berasal dari bank, perusahaan kartu kredit, atau perusahaan terpercaya lainnya, meminta informasi seperti nomor rekening, PIN, kata sandi, dan informasi kartu kredit lainnya. Dan untuk menghindari penipuan ini, jangan pernah memberikan informasi pribadi atau keuangan melalui telepon, dan jika seseorang menelepon untuk meminta informasi tersebut, tutup telepon dan hubungi institusi tersebut secara langsung melalui nomor resmi yang diketahui. Korban menerima SMS yang menyatakan bahwa mereka telah memenangkan hadiah, atau ada keadaan darurat yang melibatkan rekening bank mereka. Dan dalam SMS tersebut, korban diminta untuk menghubungi nomor atau mengunjungi situs web, di mana penipu akan berusaha mendapatkan informasi pribadi. Untuk menghindarinya, abaikan SMS dari nomor tak dikenal. Periksa siapa pengirim pesan tersebut, dan jika ragu dengan kemungkinan penipuan, hubungi langsung perusahaan atau bank melalui jalur resmi. Dalam penipuan piramida, seorang penipu atau sekelompok penipu menciptakan sebuah organisasi atau perusahaan yang menjanjikan keuntungan finansial yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Keuntungan ini biasanya jauh lebih besar daripada yang dapat ditawarkan oleh investasi sebenarnya. Peserta pertama, seringkali teman atau keluarga penipu, didorong untuk menginvestasikan sejumlah uang, dan seringkali dibayar dengan uang yang diinvestasikan oleh anggota baru yang memasuki skema, sehingga menciptakan ilusi bahwa investasi tersebut menguntungkan dan asli. Peserta awal didorong untuk merekrut anggota baru, seringkali dengan janji menerima komisi atau bonus untuk setiap anggota baru, dan seiring berjalannya waktu, anggota baru tersebut didorong untuk melakukan hal yang sama, menciptakan efek domino di mana uang terus mengalir, dan sebagian besar uang mengalir ke puncak piramida. Skema ini terutama bergantung pada aliran anggota baru yang terus-menerus, dan dengan banyaknya orang yang bergabung dalam skema ini, lama-kelamaan akan sulit untuk menemukan anggota baru yang dapat memenuhi pembayaran yang dijanjikan. Akibatnya sistem gagal, karena anggota baru tidak mampu lagi menanggung pembayaran kepada anggota sebelumnya. Dan mayoritas peserta, terutama yang terakhir bergabung, mereka kehilangan semua uang yang diinvestasikan. Hanya penyelenggara dan investor awal yang berhasil mendapat untung, meninggalkannya sebelum akhir. Untuk menghindari hal ini, waspadalah terhadap skema yang fokus pada perekrutan anggota baru, dibandingkan penjualan produk atau layanan sebenarnya. Periksa keabsahan bisnis tersebut, dan apakah bisnis tersebut terdaftar di situs web Google, dan apakah situs web ini memiliki segel terverifikasi. Jika Anda menginginkan informasi, strategi, dan tips keuangan dan ekonomi yang lebih penting seperti ini, saya mendorong Anda untuk menyukai dan berlangganan lebih banyak video seperti ini.
Korban menerima pesan melalui email, SMS, atau panggilan telepon, dengan pesan yang mengatakan bahwa Anda telah memenangkan hadiah dalam undian yang tidak Anda ikuti. Dikiri, dan untuk menerima hadiah, Anda diminta untuk membayar biaya atau memberikan informasi perbankan. Ingat bahwa jika Anda tidak berpartisipasi dalam undian, abaikan pesannya. Periksa langsung dengan perusahaan yang seharusnya menyelenggarakan giveaway tersebut, dan lihat apakah itu nyata. Dalam penipuan ini, penipu melalui jejaring sosial menawarkan peluang investasi yang menjanjikan keuntungan finansial tinggi dalam waktu singkat. Membuat website palsu di internet, mengaku sebagai investor atau agen investasi, dan menunjukkan bukti pembayaran palsu dari orang lain. Dan mereka bahkan membayar orang untuk mempromosikan legitimasi skema tersebut, atau berbohong untuk mengatakan bahwa seseorang mempercayai situs web mereka. Dan cara untuk menghindari terjerumus ke dalam skema ini adalah dengan selalu memeriksa keabsahan investasi, mencari perusahaan tersebut di Google, dan melihat apakah perusahaan tersebut memiliki segel keamanan perusahaan yang mengonfirmasi bahwa situs web tersebut sah. Berhati-hatilah terhadap janji keuntungan yang tinggi dan cepat, serta hindari investasi yang memerlukan keputusan cepat atau pembayaran di muka. Telefondekingsfarasubespekt pemeriksaan volume krane for hijing for korban. Informasi ini kemudian digunakan untuk melakukan pembelian atau penarikan atas nama orang yang dirampok, dan merupakan ide bagus untuk selalu menutup keyboard Anda saat memasukkan PIN atau jenis informasi perbankan lainnya, menggunakan ATM di lokasi yang aman, dan secara rutin memeriksa rekening bank Anda untuk mengetahui adanya aktivitas mencurigakan. Sebagai tip terakhir, dan sebagai salah satu tip terbaik dan terpenting yang kami tawarkan, agar Anda tidak lagi terjebak dalam penipuan keuangan, agar Anda mempunyai kesejahteraan yang besar dalam hidup Anda, dan agar Anda dapat mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Pelajari pendidikan keuangan, investasikan waktu Anda untuk belajar tentang keuangan, investasi, perencanaan keuangan, sumber pendapatan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Sehingga, seiring berkembangnya taktik penipuan dan pencurian online seiring berjalannya waktu, Anda selalu dapat bersiap dan tidak pernah tertipu. Hai bersambung putus seperti glitchen sing now most snelta ini, tiba sing sedau takti wilp. Dan saya minta Anda untuk mengomentari subjek video berikutnya yang Anda inginkan di sini untuk saluran ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.